Hai semua, selamat sore dimanapun kalian berada. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama membahas tentang sejarah psikologi pendidikan. Ini merupakan materi dasar dalam mata kuliah psikologi pendidikan agar kita memiliki pemahaman yang kapal tentang psikologi pendidikan. Tahukah kalian bahwa psikologi pendidikan itu merupakan cabang dari ilmu psikologi? Banyak pemikir yang menyampaikan bahwa usia psikologi sebagai ilmu pengetahuan dianggap masih relatif muda. Tapi yang jelas dia lebih tua dari kita ya. Maka dengan posisi itu, otomatis psikologi pendidikan sebagai cabang dari ilmu psikologi tentu usianya lebih muda lagi, adiknya lah ya dari psikologi. Namun demikian, walau ditinjau dari segi ilmu pengetahuan usianya masih relatif muda, tetapi pemikiran tentang pendidikan dan problem-problem kejiwaan telah dipikirkan sejak zaman dahulu kala. Nah, sejak zaman dahulu kalanya itu sejak zaman kapan ya? Nah, sejarah psikologi pendidikan itu dimulai perkembangannya pada awal abad ke-18. Nah, itu ditandai dengan adanya penelitian psikologi yang dikhususkan terhadap materi yang memberikan dampak besar terhadap berbagai teori dan praktik dalam pendidikan. Kemudian berbagai aliran psikologi yang mulai berkembang di awal abad 18 yang khususnya mempelajari macam-macam perilaku dan proses belajar yang berbeda-beda. Pada perkembangan selanjutnya, hal tersebut mempengaruhi munculnya teori-teori seperti behaviorisme, psikoanalisis, kemudian ada Gestalt, dan ada berbagai praktik dalam pendidikan. Permulaan psikologi pendidikan kemudian muncul di Jerman pada awal abad ke-18 berkat popularitas dari Herbert. Ya, filsuf ini merupakan seorang psikolog yang kelak di kemudian hari namanya diabadikan sebagai salah satu aliran pemikiran dalam pendidikan, yaitu Herbartianism atau Herbartianisme. Nah, nggak berbicara sendiri dong ya. Nah, beberapa masa berikutnya ada banyak ahli yang melakukan pengujian terhadap metode-metode yang telah dilakukan pada abad-abad sebelumnya atau pada waktu-waktu sebelumnya yang terkait dengan psikologi, terkait dengan pendidikan, yang kemudian dikompilasi menjadi psikologi pendidikan. Siapakah mereka? Siapakah ahli-ahli yang membahas itu? Nah, di sini ada Democritus, kemudian ada Plato, ada Aristoteles, ada William James, ada juga John Locke, ada Rousseau, ada Pestalozzi, ada Weiner, dan banyak lagi yang lainnya. Next time kita akan membahas biografi mereka satu persatu dan bagaimana kiprah mereka, pemikiran mereka, dan peran mereka dalam dunia pendidikan, bil khusus pada psikologi pendidikan. Contoh misalnya, ada hal yang disampaikan oleh Aristoteles. Beliau telah menyusun periode perkembangan anak. Aristoteles juga berhasil membuat format sifat anak menurut periode perkembangannya itu, kemudian dilengkapi dengan bentuk pendidikan yang perlu diselenggarakan kepada anak sesuai dengan periode perkembangan anak. Sehingga dalam pendidikan itu prosesnya menurut Aristoteles harus disesuaikan dengan periode perkembangan anak. Kemudian sifat anak berdasarkan periode perkembangannya,
baru nanti bentuk pendidikan, bentuk pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak disesuaikan dengan dua aspek tersebut. Sehingga dalam proses perkembangannya anak melalui tahap-tahap pendidikan dengan benar dan diselenggarakan dengan cara-cara yang baik sehingga memberi manfaat yang maksimal. Aristoteles yang hidup sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, lama banget ya, ini sebelum Masehi loh. Sekarang kita hidup di era Masehi. Dia membagi masa perkembangan anak menjadi 3 tahap. Nah, bukan anak-anak yang digambar aja ya, kita juga termasuk di situ. Yang pertama adalah masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu 0 sampai 7 tahun, sudah kita lewati itu. Kemudian ada masa anak itu dari 7 sampai 14 tahun. Kemudian masa remaja yang baru atau sedang kalian nikmati saat ini itu dari usia 14 sampai 21 tahun. Setelah masa 21 tahun, maka individu itu dikatakan mulai memasuki masa dewasa. Nah, dalam proses perkembangan itu diikuti juga dengan tahap perkembangan kognitif. Nah, ada beberapa tahap dalam perkembangan kognitif. Yang pertama sekali adalah tahap sensori motor. Sensory motor stage itu dialami oleh usia anak 0 sampai 2 tahun. Karakteristik perkembangan kognitif anak pada usia ini adalah dia bisa membedakan dan mengetahui nama benda. Tentu saja nama benda-benda yang akrab dan sering dia lihat ya, atau yang mungkin dengan sengaja diperkenalkan oleh orang lain, misalnya oleh orang tuanya, oleh saudara-saudaranya. Yang jelas benda-benda yang dikenali oleh anak pada masa ini itu benda-benda yang akrab dan sering dia lihat, seperti mainannya kah atau benda lain. Kemudian tahap yang kedua disebut tahap pre-operational stage. Itu dialami oleh individu pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, tahap ini dibagi menjadi 2 subtahap penting, yaitu prakonseptual atau preconceptual stage. Itu dialami oleh anak atau individu yang berusia 2 sampai 4 tahun. Karakteristik dominan yang bisa kita lihat perkembangan kognitif anak pada masa ini adalah masa ini merupakan awal perkembangan bahasa mereka dengan pemikiran-pemikiran yang sederhana. Pada masa ini mereka akan sangat mudah meniru apa yang kita ucapkan. Mereka mulai meniru, misalnya kita bilang ngomong ini dia ikut, dia cepat sekali mengikuti itu. Proses imitasinya cepat. Kemudian yang kedua adalah tahap pemikiran intuitif atau intuitive thought, itu usia dialami anak pada usia 4 sampai 7 tahun. Pada masa ini karakter perkembangan kognitifnya yang dominan adalah dari pemikiran sederhana yang mereka miliki pada tahap prakonseptual sudah berkembang menjadi pola berpikir khayal. Jadi biasanya anak-anak pada usia 4 sampai 7 tahun dia senang sekali kalau kita ceritakan, kita bacakan dongeng, senang sekali mereka itu. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap operasi konkret atau konkret operasional. Itu dialami oleh anak yang berusia 7 sampai 11 tahun. Jadi perkembangan kognitifnya juga meningkat sejalan dengan peningkatan usianya. Dalam tahap ini kemampuan berpikir anak telah lebih tinggi dari masa sebelumnya, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang bersifat konkret. Kemudian tahap yang terakhir dalam perkembangan kognitif anak yaitu tahap operasi formal atau formal operational. Ini dialami oleh anak usia 11 tahun ke atas.
Nah, kemampuan berpikir mereka pada saat ini itu sudah mengalami perkembangan yang jauh lebih sempurna. Mereka dapat berpikir abstrak, dapat berpikir secara deduktif, induktif, kemudian analitis, dan melakukan sintesis. Nah, perkembangan psikologi pendidikan berikutnya adalah yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan, juga diikuti oleh pemikir juga, tetapi mereka dikenal masyarakat berprofesi sebagai pendidik. Itu mereka dikatakan melakukan aktivitas-aktivitas semi ilmiah seperti histologi, ada Herbert, ada Froebel, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, mereka disebut sebagai pendidik yang mempsikologikan pendidikan. Bagaimana caranya? Nah, mereka melakukan aktivitas-aktivitas pendidikan dengan mendampingi proses pendidikan itu dengan teori-teori dan ilmu-ilmu psikologi. Misalnya, mereka menyajikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat usia anak. Kemudian, metode belajar juga disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Kemudian, dalam menerapkan itu, dua hal yang mereka tekankan adalah mempertimbangkan tingkat usia anak dan kemampuan anak didiknya ya. Jangan sampai materi pelajaran yang diberikan kepada anak itu melebihi usianya atau kurang dari usianya. Ini akan membuat peserta didik belajar tidak maksimal. Nah, apa yang dilakukan oleh Pestalozzi? Nah, upaya Pestalozzi sampai pada tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan menurut Pestalozzi itu dia sudah kemas dengan bahasa psikologi pendidikan. Dia menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu sesungguhnya adalah tercapainya pengembangan anak yang serasi dalam konteks tenaga dan daya jiwanya. Nah, kemudian apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Herbert dalam konteks psikologi pendidikan? Herbert sudah berhasil menyusun pola rangkaian bagaimana cara menyampaikan bahan pelajaran yang baik. Oleh karena itu, dia menganjurkan agar dalam melakukan pembelajaran dilakukan melalui tahap-tahap persiapan, penyajian, kemudian asosiasi, generalisasi, dan aplikasi. Nah, sifat dan luasnya usaha yang akan dihasilkan dan disumbangkan dalam psikologi pendidikan itu sesuai dengan zamannya. Karena sebagaimana kita pahami bersama bahwa pada zaman ini, pada zaman Pestalozzi, pada zaman Herbert hidup, bahwa psikologi itu belum berdiri sebagai ilmu pengetahuan yang otonom. Dia masih nyantol-nyantol pada disiplin ilmu yang lain. Sehingga Pestalozzi, Herbert maupun Froebel dikatakan sebagai pendidik yang mempsikologikan pendidikan. Bagaimana dengan Froebel? Dia menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah terwujudnya kepribadian melalui perkembangan yang berlangsung sendiri. Kemudian ada aktivitas dan kerjasama sosial dengan semboyan belajar sambil bekerja. Jadi 3 aspek ini, perkembangan diri, kemudian aktivitas dan kerjasama tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam proses pendidikan. Pada periode berikutnya, yaitu pada akhir abad 19, penelitian dalam psikologi pendidikan secara ilmiah sudah semakin maju. Tentu saja karena faktor pendukungnya sudah semakin kompleks ya, sudah semakin lengkap. Jadi riset-riset ilmiah yang fokus terhadap psikologi pendidikan
sudah semakin banyak dilakukan, hasilnya juga sudah semakin bervariasi dan bisa dimanfaatkan, diterapkan dalam praktik-praktik pendidikan. Contohnya misalnya di Eropa, Ebbinghaus kemudian mempelajari aspek daya ingatan manusia hubungannya dengan proses pendidikan yang dilakukan. Ada nggak relasinya? Ada nggak hubungannya? Nah, risetnya kemudian terformat dalam kurva daya ingatan. Kurva daya ingatan ini menggambarkan adanya hubungan antara kemampuan mengingat mengenai sejumlah objek. Nah, kesan yang akan timbul semakin lama akan semakin berkurang, tetapi tidak hilang sama sekali. Nah, ini disebut dengan kurva daya ingatan. Karena apa? Semakin lama durasinya kita berinteraksi dengan objek, misalnya kita ngelihat payung 2-3 tahun yang lalu, mungkin detailnya sudah kita lupakan saat ini, tetapi ingatan kita tentang payung itu tidak akan hilang sama sekali. Kemudian pada awal abad 20, pemerintah Prancis merasa perlu mengetahui prestasi belajar siswa yang dirasa harus semakin menurun. Jadi, pemerintah Prancis ingin memperoleh jawaban apakah prestasi belajar siswa yang semakin menurun itu semata-mata tergantung pada rajin atau malasnya siswa dalam proses pendidikan. Apakah misalnya kalau dia rajin prestasinya akan meningkat terus, atau kalau dia malas dalam proses pendidikan maka prestasinya akan menurun terus. Atau apakah ada faktor kejiwaan atau mental yang ikut berperan dalam proses itu. Tidak hanya mutlak tentang rajin dan malasnya siswa saja. Keingintahuan itu kemudian membuat pemerintah Prancis menunjuk psikolog yang bernama Alfred Binet yang kemudian dibantu oleh Theodore Simon. Mereka berdua menyusun sejumlah tugas yang terbentuk dalam sebuah tes baku untuk mengetahui tingkat intelijensi para pelajar. Tes ini kemudian dikenal dengan nama tes intelijensi Binet-Simon, yang dalam perkembangan berikutnya banyak digunakan di Amerika Serikat dan sudah mengalami banyak kali revisi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Amerika Serikat. Yang penting untuk kita ingat dalam perkembangan psikologi pendidikan adalah adanya lab yang dibangun oleh Wood di Leipzig yang tidak hanya melakukan riset tentang psikologi umum, dia seorang psikolog, tetapi dia juga melakukan riset-riset tentang psikologi pendidikan. Nah, dalam lab-nya ini banyak orang Amerika yang datang belajar ke situ. Setelah selesai belajar, mereka kembali ke negaranya di Amerika Serikat, kemudian mengembangkan ilmu yang sudah diperoleh di lab-nya Wood, yang kemudian memunculkan psikolog-psikolog baru di Amerika Serikat dengan pemikiran masing-masing. Contohnya ada Thorndike, ada Skinner, ada Judd, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini kemudian memberi pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan di Amerika Serikat, terutama Thorndike. Nah, sehingga Thorndike ini dipandang juga oleh masyarakat Amerika Serikat sebagai bapak psikologi pendidikan. Lantas bagaimana dengan perkembangan psikologi pendidikan di Indonesia? Di Indonesia, ilmu psikologi dan psikologi pendidikan sedang dalam proses perkembangan yang sangat cepat.
dipergunakan di berbagai macam bidang. Seperti contohnya, ya yang paling dekat dengan kita adalah menjadi mata kuliah dan materi kuliah untuk calon pendidik. Jadi pendidik itu karena berhubungan dengan individu, berhubungan dengan jiwa-jiwa yang bertugas utama untuk mendidik mereka, maka sangat diperlukan untuk mempelajari psikologi, khususnya psikologi pendidikan. Nah, pada perkembangan berikutnya setelah Indonesia merdeka, ada kemudian berdirinya Fakultas Psikologi di banyak universitas, berdiri juga FKIP, berdiri juga perguruan tinggi yang kita sebut IKIP dulunya. Nah, itu selalu itu belajar psikologi pendidikan menjadi mata kuliah pokok yang harus dikuasai oleh calon guru. Dengan demikian, maka dapat kita sampaikan bahwa psikologi dan psikologi pendidikan tidak hanya dipelajari sebagai mata kuliah, tetapi juga diteliti sebagai ilmu pengetahuan. Saya akhiri kuliah kita hari ini, diskusi kita hari ini. Pada kesempatan ini untuk kita bertemu pada kuliah dan diskusi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar.